Halo sahabat MND, saya Dr. Ardian Suryo Anggoro, berpraktek di MND Klinik. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang persalinan normal, tahapan-tahapannya, tips-tips apa yang perlu ibu-ibu hamil ketahui. Jadi sebisa mungkin, karena juga sudah kodrat wanita, pada wanita hamil pada saat akan melahirkan, kita sangat menganjurkan kalau bisa lahir secara normal terlebih dahulu. Diusahakan semaksimal mungkin. Jadi mindset dari awal kehamilan bahwa ibu bisa untuk melahirkan secara normal. Nah, persalinan normal sendiri ada beberapa tahapan-tahapannya. Ada fase-fase persalinan. Kalau secara medis kita nyebutnya kala 1, kala 2, kala 3, dan kala 4. Jadi kala 1 itu fase pembukaan. Terbagi menjadi dua fase lagi, ada fase laten dan fase aktif. Jadi kala 1 ada fase laten dan fase aktif. Kala 1 fase laten itu dari pembukaan 0 sampai 3 cm. Nah, kadang-kadang proses ini bisa berjalan lebih dari 24 jam, kadang bisa sampai berhari-hari. Selama kondisi bayinya masih bagus, masih cukup bulan, tidak ada masalah. Kalau pembukaan sudah 4 cm ke atas, itu sudah termasuk kala 1 fase aktif. Nah, kalau sudah masuk kala 1 fase aktif, normalnya setiap jam itu terjadi pembukaan penambahan sekitar 1 cm. Jadi kita bisa memperkirakan kalau sudah bukaan fase aktif, kapan kira-kira akan mencapai pembukaan 10. Jadi pembukaan 10 itu tahapan di mana bayi sudah siap lahir. Dia pembukanya sudah 10 cm, yang tadinya masih kecil jadi sudah sampai 10 cm, yang bayi dianggap sudah bisa melewati jalan lahir. Jadi kala 2 itu adalah kala untuk bayi siap lahir, sudah pembukaan lengkap 10 cm. Nah, pada tahap ini nanti ibu-ibu akan mengalami nyeri yang sudah semakin intens, sakitnya sudah semakin hebat, biasanya sudah tidak tahan, pengen mengejan. Tapi alangkah baiknya untuk diperhatikan instruksi dari dokter atau bidan, karena nanti kita yang akan memandu kapan ibu harus mengejan, kapan harus tahan dulu, harus ambil nafas dalam. Karena kalau ibu terlalu cepat mengejan, belum waktunya, kadang-kadang malah jadi macet atau kepalanya tidak turun. Ya, jadi penting untuk diketahui, meskipun sudah mengalami nyeri yang hebat, sudah fase pembukaan lengkap, itu biasanya sudah gelisah, sudah nggak bisa mengontrol diri, tetap harus sebisa mungkin ikuti instruksi kita kapan harus mengejan. Nah, setelah bayi lahir itu memasuki tahap berikutnya, namanya kala 3. Ini adalah fase di mana plasenta atau ari-ari dilahirkan. Biasanya nggak butuh proses lama, mungkin sekitar 6 sampai 15 menit. Ibunya juga biasanya tidak mengalami nyeri yang hebat. Inilah adalah fase di mana ari-ari akan dilahirkan. Nah, setelah ari-ari lahir atau plasenta lahir, memasuki tahap berikutnya, kala 4. Ini adalah fase observasi. Biasanya kita observasi sampai sekitar kurang lebih 2 jam. Kita monitor keadaan umum ibunya, apakah terjadi perdarahan, kita lihat observasi kontraksi dari rahimnya. Jadi ini tahap yang penting untuk kita observasi. Apabila terjadi perdarahan lebih dari 500 cc misalnya, itu sudah termasuk ke dalam perdarahan postpartum atau perdarahan pasca melahirkan. Itu juga tentunya menjadi atensi kita.
banyak pertanyaan yang bertanya kapan ibu-ibu hamil harus datang ke rumah sakit. Jadi mungkin perlu diperhatikan pada usia kehamilan yang lebih lanjut, biasanya ibu-ibu hamil akan mulai mengalami kontraksi, mules-mules. Nah, mungkin perlu dibedakan kontraksi palsu dan kontraksi yang memang benar-benar mau melahirkan. Jadi kalau kontraksi palsu, dia timbulnya masih belum teratur. Mungkin sekarang mules, kemudian datang lagi mungkin 1 jam, 2 jam kemudian. Nah, itu masih termasuk kontraksi palsu. Kalau kontraksi yang sudah mau persalinan, kontraksi yang beneran, kontraksinya dia reguler, teratur. Semakin lama, semakin sering, semakin kuat. Nah, itu adalah kontraksi yang mau melahirkan. Biasanya kalau kontraksi masih 30 menit sekali, 1 jam sekali, kemudian hilang, itu masih kontraksi palsu. Kalau kontraksi sudah mungkin 15 menit sekali, 10 menit sekali, apalagi 5 menit sekali dan nggak hilang-hilang, konsisten 1 jam, 2 jam masih seperti itu terus, itu sudah termasuk kontraksi yang mau melahirkan. Jadi kalau sudah seperti itu, mungkin segera ke rumah sakit atau ke rumah sakit bersalin, ke klinik atau ke tempat fasilitas kesehatan. Mungkin juga perlu diperhatikan jarak dari rumah ibu-ibu ke rumah sakit. Ada yang jaraknya mungkin butuh waktu lebih lama. Kalau kontraksi mungkin sudah 10 menit sekali, teratur, segera ke rumah sakit. Tapi kalau rumahnya dekat, mungkin masih perlu ditunggu sampai 5 menit sekali baru ke rumah sakit. Diperhatikan juga ibu hamil ini hamil keberapa. Kalau hamil pertama mungkin memang butuh waktu masih lebih lama. Jadi masih ada jarak lah antara kontraksi beneran sampai proses melahirkan. Beda mungkin sudah anak ketiga, keempat, nah itu juga harus lebih aware karena biasanya lebih cepat, takutnya brojol nanti di jalan. Jadi pada ibu hamil sebisa mungkin kalau bisa melahirkan secara normal. Tentunya dipersiapkan dari awal kehamilan, trimester 1, trimester 2, mindsetnya bahwa ibu bisa untuk melahirkan secara normal. Nah, tentunya kehamilan juga perlu kita pantau setiap bulan sampai kondisi nanti menjelang melahirkan. Kalau misalnya ada tanda-tanda bayinya mungkin kurang berat atau sehingga bisa kita terapi, kita kasih arahan untuk mungkin dari makanannya, kemudian harus pola istirahat dan sebagainya. Nah, untuk mempersiapkan persalinan normal, tentunya selain mindsetnya ibu harus bisa untuk berpikir positif bahwa ibu bisa lahir normal, kita juga menganjurkan mungkin kalau sudah trimester kedua, alangkah baiknya ibu mempersiapkan cara-cara nanti pola pernafasan pada saat melahirkan, tentunya dengan menganjurkan untuk mengikuti ada kelas 6 hamil, kemudian ada mungkin yoga pada kehamilan, ada zumba pada kehamilan. Nah, itu semua tentunya kalau bisa untuk diikutin sehingga harapannya bisa lebih mempersiapkan ibu-ibu nanti pada saat proses persalinan. Kalau ibu sering mengikuti senam hamil atau kelas-kelas yoga zumba kehamilan, diharapkan otot-otot juga sudah terlatih, sudah lebih siap kalau nanti akan melahirkan normal. Tentunya itu juga akan diajari pola-pola pernafasan yang baik. Jadi mengatur pola nafas itu juga penting pada saat nanti proses melahirkan. Ada pepatah bilang tense mind, tense cervix, tense labor. Jadi kalau pikirannya sudah nggak bisa dikontrol, sudah cemas, gelisah, itu akan menyebabkan persalinannya jadi macet. Persalinan jadi tidak ada progres. Akhirnya mulut rahimnya juga jadi kaku, tidak ada pembukaan. Jadi tense mind, tense labor, tense cervix. Tense mind, tense cervix, tense labor.
Ada yang bertanya mengenai VBAC atau VBAC, vaginal birth after cesarean. Jadi pada ibu-ibu yang pada kehamilan berikutnya bimbang antara melahirkan normal atau sesar, sedangkan dia pada persalinan sebelumnya dia dilakukan secara operasi sesar. Ada pendapat di kalangan kita juga tentunya sudah melalui uji klinis bahwa kalau untuk dilakukan VBAC minimal jarak kehamilan adalah kurang lebih 2 tahun. Jadi VBAC memang bisa dilakukan dengan beberapa syarat. Salah satunya pada kehamilan yang saat ini bayinya untuk lahir harus cukup bulan, berat badan harus cukup antara 2,5 sampai 3,5 kilo. Tidak disarankan melebihi 3,5 kilo karena akan meningkatkan risiko komplikasi persalinan. Jadi selain cukup bulan, cukup berat badan bayi, tentunya presentasinya juga harus kepala, belakang kepala, tidak boleh presentasi bokong atau orang awam mungkin istilahnya sungsang atau melintang, itu nggak boleh. Dan untuk melahirkan, meskipun akan dicoba persalinan normal, VBAC tadi disarankan untuk dilahirkan di rumah sakit, tidak boleh di klinik atau di puskesmas karena harus siap untuk fasilitas operasi. Meskipun kita usahakan normal, cuman kita kan tentunya akan monitor apakah ada komplikasi yang mungkin timbul adalah robekan di bekas persalinan yang dahulu, di bekas operasi sesar. Makanya harus lahir di rumah sakit. Seandainya ada komplikasi seperti itu, bisa segera diambil operasi untuk melahirkan. Seiring dengan banyaknya permintaan dari ibu-ibu hamil, kenapa sih kok MND Klinik belum buka persalinan? Jadi untuk saat ini kita sudah mulai membuka persalinan di MND Klinik. Tentunya nanti akan kita terima dengan senang hati ibu-ibu hamil. Kalau sudah ada keluhan-keluhan yang menjurus ke arah mau melahirkan, nanti silahkan datang, nanti kita nilai, kita evaluasi apakah ini sudah masuk pembukaan, kontraksinya masih kontraksi palsu atau sudah kontraksi mau melahirkan. Nanti akan kita evaluasi. Kalau mungkin masih pembukaan fase laten, mungkin bisa pulang dulu. Kalau sudah fase aktif, tentunya akan kita observasi sampai nanti pembukaan 10. Kita punya chart partograf namanya untuk memonitor kemajuan persalinan. Kita juga monitor kondisi kehamilannya dengan alat CTG namanya, sehingga bisa memonitor kesejahteraan janinnya. Dan tentunya di sini kita cuma menerima persalinan yang normal. Untuk persalinan yang kehamilannya ada komplikasi, mungkin tensinya tinggi atau mungkin ketuban pecah sebelum waktunya atau dia bekas sesar sebelumnya, tentunya akan kita kasih arahan untuk dirujuk ke rumah sakit. Terima kasih kepada sahabat-sahabat MND dan pasien-pasien MND. Doakan kita persalinan di MND agar supaya lancar dan kita bisa melayani sahabat-sahabat MND, pasien dan pasien MND dengan lebih baik lagi. Kita terima segala masukan yang diberikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.